Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kali ini kita ada di materi kelas 12 ya, untuk materi bahasa dan sastra Inggris lintas minat. Temanya adalah tentang so titik-titik that dan such titik-titik that. Apa sih maksudnya, Miss? Kok ada so titik-titik that dan such titik-titik that? Itu titik-titiknya diisi apa dan gimana rumusnya? Nah, itu yang akan kita fokuskan hari ini. Kalau udah penasaran, langsung aja kita mulai yuk pelajaran. First thing first, let's define the word so and such. Yuk kita lihat dulu ya. The word so is an adverb. It means very or extremely. Jadi so itu artinya adalah very or extremely, artinya sangat. Nah, posisinya dia di dalam kalimat itu sebagai adverb atau kata keterangan. Misalnya kalimat she is so beautiful. Kata so di situ itu adalah adverbnya untuk menjelaskan beautiful. Dan kalau kita artikan, dia berarti jadi she is so beautiful adalah dia sangat cantik. Nah, jadi si so ini tadi memiliki arti sama dengan very dan extremely. Sedangkan such is a determiner. It used before a noun phrase to add emphasis. Jadi kalau such itu tuh posisinya sebagai determiner. Apa itu determiner? Kalau kalian nanti kuliah akan tahu lebih jelasnya ya. Jadi untuk kayak penambahan kata depan kayak kata the itu termasuk determiner. An itu namanya determiner juga. Nah, kalau such itu nanti dia diletakkan sebelum noun phrase. Jadi ini harus tahu bedanya ya. Begitu kalian menemukan noun phrase itu kita pakainya such. Noun phrase itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita fokuskan pelajaran kali ini ya. Nah, kenapa pakai such? Such itu tadi diletakkan di depan noun phrase untuk memberikan tekanan, to add emphasis, untuk memberikan she is such a beautiful lady. Dia wanita yang benar-benar amat sangat cantik banget. Nah, itu kayak gitu artinya kalau kita pakai such. Untuk rumus dari so titik-titik that dan such titik-titik that adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau kalian mau pakainya so that, itu yang di tengah ini, yang titik-titiknya harus diisi adjective atau adverb. Ingat, adjective adalah kata sifat, sedangkan tadi kalau adverb adalah kata keterangan. Oke, jadi kalau kalian pakai so that, itu di tengahnya harus kata sifat atau kata keterangan. Misal di contoh ini, he is so busy that he can't go. Nah, ini kan ada kata so that. Tengahnya ada kata busy. Busy adalah adjective atau kata sifat, makanya kita pakai so. Tapi kalau such, ingat tadi such adalah determiner yang diletakkan sebelum noun phrase. Contohnya, he is such a busy man that he can't go. Ada kata such titik-titik that. Di sininya ada yang namanya noun phrase. Noun phrase itu apa? Frase kata benda. Frase kata benda itu apa? Jadi gini, kalau dulu di materi pasif sudah pernah terangkan ya tentang apa itu word phrase gitu ya. Frase itu ingat ya, kumpulan kata. Kumpulan kata yang punya makna tapi dia bukan kalimat. Contoh kata a busy man itu frase. Frasenya nanti frase itu ada macam-macam. Ada frase kata benda, ada frase kata misalnya is sitting, itu juga termasuk frase kata kerja gitu ya. Nah, kalau such that hanya diikutinya yang frase kata benda, a busy man ya kan. Kok bisa tahu, Miss, ini frasenya kata benda? Karena kita lihat di yang terakhir sendiri, ini kata man. Nah, man di sini adalah noun atau kata benda, sedangkan busy-nya tadi adjective kan. E-nya di sini adalah determiner juga, sama kayak kata such tadi kan determiner. Nah, karena yang di akhir adalah kata man, which is itu noun, yang dua ini memodifikasi yang ini. Makanya kita sebut ini adalah frase kata benda. Jadi titik utamanya adalah di kata man-nya itu. Dia adalah lelaki yang sibuk. Kan poin utamanya adalah dia lelakinya kan. Nah, si sibuk itu kayak menambahkan apa istilahnya ya, menambahkan keterangan bahwa oh ini lelaki ini nih tipenya yang sibuk kayak gitu loh. Nah, makanya karena di sini tekanan utamanya ada di noun-nya, makanya ini busy man itu termasuk noun phrase. Kalau noun phrase cuman boleh pakai such ya, nggak bisa pakai so, seperti itu. Oke, coba kita lihat contoh yang lain ya. Malik is very busy, he can't leave his office. Sekarang mau kita bikin kalimat nih. Malik kan sangat sibuk. Malik is too busy to leave the office. Kata he can't-nya bisa kita hilangkan gitu ya. Kita ganti dengan kata to. Di sini very-nya juga kita ganti to yang o-nya double, sangat gitu ya. Sangat sibuk untuk bisa meninggalkan. Jadi to yang o-nya 2 itu artinya sangat seperti kata so. Tapi to yang di sini artinya untuk gitu ya. Terus tengahnya diikuti dengan
adjective. Jadi sama kayak so, to kayak gini nih, to titik-titik to itu juga sama dengan so that kayak gitu. Terus Miss, nah ini kan kalau kalimatnya pakai to titik-titik to. Sekarang kalau mau kita ganti ke so that sama such that gimana? Kalau untuk menjadi so that kita harus lihat sama posisinya nanti. Malik is so busy that he can't leave his office. Jadi Malik is so busy kalimat pertama ya. Very-nya kita ganti kata so. Tadi kan so sama dengan to kan artinya, jadi boleh. Malik is so busy. Nah, di sininya baru kita tambah kata that baru diikuti sisa kalimat that he can't leave his office. Seperti itu. Untuk yang such gimana? Nah, kalau yang such ingat harus diikutinya noun phrase ya. Jadi kalimatnya jadi Malik is-nya sama. Nah, masukin dulu such-nya. Such a busy man. Nah, dapat dan man-nya dari mana? Kan busy tadi kalimat yang kata ini ya, kata yang habis very kan busy, jadi pasti masuk setengah. Ini kenapa kita jadi tambahi dan man? Karena kita mau membuat ini menjadi noun phrase. Jadi boleh ditambahin kata yang di luar soal gitu loh. Ditambah untuk membentuk menjadi a noun phrase, karena tadi busy itu adalah adjective, sedangkan kita mau bikin ini jadi kata benda, jadi noun, makanya ditambah a busy man, lelaki yang sibuk. Kenapa pakai lelaki, Miss? Lah Malik kan dia laki-laki, makanya kita pakai man. Malik is such a busy man, masukin that baru dimasukkan sisa di klausa kedua, he can't leave his office, kayak gitu aja. The example sentences all have approximately the same meaning. So that is used with adjectives, which is the adjective is busy, and such that with a noun phrase, which is a busy man is the noun phrase here. Kayak gitu ya. Jadi artinya sebenarnya ini sama aja guys. Untuk membuat dari kalimat Malik is very busy, he can't leave his office. Kalau kita bikin jadi so seperti ini, kalau kita buat jadi such seperti ini. Pokoknya harus tahu yang dimodifikasi di tengahnya ini. Yang kalau so harus pakai adjective, yang such pakai noun phrase. Sekarang yuk kita sama-sama latihan ngerjain kapan kita pakai so dan kapan pakai such that gitu ya yang tepat. Harus ingat prinsip utamanya berarti ya, so itu tadi diikutinya adjective atau adverb sebelum kata that-nya. Kalau such itu sebelum kata that-nya diikuti adalah noun phrase. Miss, sekarang kita tahu dari mana itu adjective atau adverb itu tadi. Kalau noun phrase jelas kelihatan bedanya ya. Ini sekalian buat pengetahuan aja supaya tahu part of speech gitu. Jadi verb, noun, adverb, adjective itu namanya part of speech. Bisa kalian buka kamus sebenarnya. Kalau Miss secara pribadi itu pakai kamus Oxford Advanced Learners Dictionary. Tinggal diketik aja di internet ada. Kalau kalian misal mau pakai kamus lain, Cambridge bisa, atau bahkan kamus yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu, biasanya ada keterangannya ini kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Kayak gitu ya. Ingat prinsipnya tadi ya. Jadi kalau so itu diikutinya kata sifat atau adjective dan atau adverb. Adverb itu kata keterangan. Sedangkan such tadi diikutinya noun phrase. Jadi yuk sama-sama kita lihat ya soal-soal ini. I'm sorry for not emailing you for a while. I'm busy that I can't take a break nowadays. Nah, busy sebelum kata that di sini ya, seperti kita tahu tadi busy adalah kata adjective. Jadi sebelum adjective pasti pakai so busy. Next, but I motivated myself to go to Indonesian Fashion Week 2013. You know, this is a rare chance. I should thank some good friends for it. So let me share what I saw at the 2013 Indonesian Fashion Week. Do you still remember the first time you were at the fashion show? The first show we went to was at the 2010 Pekalongan Fashion. It was a great show that I will never forget. Nah, a great show. Show-nya di sini adalah noun, berarti di sini pasti noun phrase. A great show is a noun phrase. Kalau noun phrase berarti cuma bisa diikuti pakai such. Okay, number 2 is such. When I arrived at the Jakarta Convention Center, the venue for the 2013 Indonesian Fashion Week, dressed a display at the front welcomed me. It was a fantastic display that I spent almost half an hour enjoying it. Okay, ada fantastic display. Kalau kalian cek juga di kamus, display is a noun. Berarti ini adalah noun phrase. Fantasticnya adalah adjective. Berarti ini noun phrase. Kalau noun phrase cuma bisa pakai such. Great tadi juga an adjective ya. Okay. Number 3 is also using such.
Next, there were several fashion shows and the designers did their best. I was glad when someone invited me to see a collection of one of the best Indonesian designers, Ivan Gunawan. You know, he is my favorite. His collection is amazing that I couldn't stop admiring it. Kata amazing sebelum that berarti ini adalah adjective. Adjective selalu diikuti so. Very good. When the show ended, I walked to the hall. Guess what? I met Miss Indonesia. I couldn't miss her huge attire. She is beautiful and elegant that guests took photos with her. Oke, sekarang ada kok ada 3 kalimat, Miss. Ini apa ya? Nah, kita harus tahu beautiful sama elegant itu sama-sama adjective. Beautiful is an adjective, elegant is also an adjective. So, yang bisa diikuti adjective hanya pakai so. Jadi nomor 5 jawabannya so ya, meskipun ada 2 adjective di situ. I've attached some pictures of the 2013 Indonesian Fashion Week for you. Have a nice weekend. Oke, sekarang ada soal-soal yang tricky nih. Kapan kita pakai so that, kapan pakai such that. Kita harus lihat dulu yang dimodifikasi apa. Apakah adjective, adverb, atau noun phrase. Dari mana lihatnya? Nah, ini dia caranya. Ibrahim is very sick. Sick kalau kita tahu ini adalah adjective. He can't come to class. Berarti yang bisa dimodifikasi hanya menggunakan so that. Jadi kalimatnya Ibrahim is very, tadi artinya sama dengan so. Jadi very-nya coret, kita ganti so ya. Ibrahim is so sick that he can't come to class. Number 2, the museum is a very interesting place. Nah, a very interesting place, kalau kita tahu, kita lihat kata place di sini itu adalah noun. Interesting itu kan adjective ya. Jadi kalau adjective plus noun itu biasanya kita pakainya such that. Karena ini adalah noun phrase. The museum is such an interesting place that the students want to visit it again. Number 3, the coffee looks nice. I want to have it. Nice di sini adalah adjective. Berarti cuma bisa pakai so. The coffee looks so nice that I want to have it. Number 4, it is a strange chair. People laugh at it. A strange chair, strange-nya adjective, chair-nya adalah noun, berarti ini a noun phrase. Jadi it is such a strange chair that people laugh at it. And number 5, the students was very sleepy. They fell asleep during the movie. Sleepy is an adverb. Ngantuk. Adverb or adjective? Adjective ya, kata sifat berarti. Berarti di sini very-nya kita ganti dengan so. The student was so sleepy that they fell asleep during the movie. Oke, sekarang gimana sih caranya, Miss, kalau ada satu kalimat yang mau kita modifikasi menjadi so that sama such that, tapi kalimatnya itu kalimat yang sama. Nah, itu dia caranya akan kita bahas sama-sama. Nomor 1, Anis is too short to reach the apple on the tree. Nah, kita harus tahu dulu kata short di sini adalah adjective. Kalau adjective berarti kalau kita ganti pakai so gampang ya. Anis is so short that. Nah, jangan lupa kalau sisa kalimatnya untuk so that dan such that itu nanti harus klausa, yaitu klausa definisinya apa? Ingat di materi pasif kelas 11 dulu ada ya. Klausa nanti harus minimal punya 1 subjek dan 1 predikat. Berarti tidak bisa Anis is so short that reach the apple on the tree, nggak bisa ya, karena dia kurang subjek. Berarti harus kita tambah subjeknya dulu. Berarti Anis is so short that he can't reach the apple on the tree. Untuk membuat arti yang sama kayak ini harus ditambah kata he setelah that ya, karena tadi untuk membentuk si klausa baru. Kalau pakai such gimana? Nah, kalau such, ingat kalau such itu kita membentuknya menjadi noun phrase di tengahnya. Antara such dan that-nya itu tengahnya harus noun phrase. Berarti harus kita tambahkan noun. Noun apa yang cocok untuk kalimat ini? Misalnya kita pakai Anis itu kan dia laki-laki. Cobalah kita anggap dia menjadi anak laki-laki. Berarti the boy misalnya. Berarti kalimatnya bisa menjadi Anis is such a short boy that, sisa kalimatnya sama seperti so ya, harus ada subjek dan juga minimal 1 predikat, that he can't reach the apple on the tree. Oke, a short boy is a noun phrase karena boy-nya adalah noun, short-nya adalah adjective. Number 2, the professor is too busy to leave his office.
sama, kalau pakai so gampang ya, the professor is so busy that apa? Ingat harus ada subjeknya dulu, that he can't leave his office, jangan sampai lupa ya. Terus kalau pakai such berarti dibentuk untuk menjadi noun phrase. Nah, noun phrase-nya di sini boleh gini, boleh kalian pakai profesor di depan atau boleh diganti pronounnya atau kata gantinya yang tepat. Nah, kalau Miss secara pribadi lebih senang kalau ini diganti ke pronoun ya, jadi tidak mengulang kata profesor berkali-kali di dalam kalimat nanti. Berarti misalnya pronounnya the professor adalah dia laki-laki kan, berarti kita bisa pakai he. He is such a busy professor that he can't leave his office. Boleh nggak di sininya he-nya tetap kita pakai the professor? Nggak apa-apa, the professor is such a busy professor. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak efektif karena nanti menyebut kata profesor 2 kali. Gitu. Jadi kalau Miss secara pribadi lebih senang kalau ini depannya kita ganti he, terus ininya supaya membentuk si noun phrase-nya yang busy professor. Ingat di sini tetap ya harus ada he can ya, ada subjek dan predikatnya he can leave. Karena untuk membentuk si klausa baru. Nomor 3, this town is too small to have a fire department. Nah, pakai so gimana? This town is so small that it doesn't have a fire department. Ingat ya, kenapa kok dari tadi ada di kalimat yang atasnya positif, di sini kok kita tambahin not sih Miss? Dari tadi ada kata can, ada kata can lagi, ini kata doesn't. Loh, iya jelas, karena untuk membuat artinya yang pakai so that dan such that itu sama dengan arti yang pakai to dan to tadi. Kan kalau kita artikan yang nomor 3 ya, kota ini sangatlah kecil untuk memiliki pemadam kebakaran, kantor pemadam kebakaran gitu. Nah, kalau kita artikan yang pakai so that misalnya, kota ini sangatlah kecil, jadi untuk memiliki, jadi dia tidak memiliki supaya gimana ya artinya yang pas gitu ya. Kota ini sangatlah kecil untuk memiliki fire department, kantor pemadam kebakaran. Karena saking kecilnya itu jadi dia tidak punya gitu kan. Jadi merubah kalimat si klausa keduanya itu dengan negatif, ditambah doesn't have, yang ini ditambah can, yang ini juga ditambah can. Terus untuk membuat menjadi such that, nah kalau such that ingat harus ada noun nanti di tengahnya. This town-nya bisa kita ganti it ya, karena kita ganti pronoun. It is such a small town that it doesn't have a fire department. Gitu juga boleh. Number 4, my suitcase is too heavy for me to carry. Nah, sama kasusnya sama nomor-nomor atasnya. Kalau mau kita ganti pakai so that berarti my suitcase is so heavy that I cannot carry. I can't carry. Jadi saya tidak bisa membawanya. So that heavy-nya di sini adalah adjektif, can-nya I can ya, ditambahkan I can sebagai subjek dan predikatnya. Terus kalau such that jadi gimana? It is such a heavy suitcase that I can carry. Jadi kita tambah kata suitcase-nya dipindah ke tengah yaitu supaya ini membentuk menjadi noun dan heavy-nya adalah adjective. Terakhir nomor 5, these shoes are too small for me to wear. Untuk menjadi so that berarti these shoes are so small that I can't wear. Untuk menjadi such that these shoes atau they boleh are such small shoes that I can't wear. Ingat these shoes-nya kita ganti menjadi pronoun they. Karena kenapa kok they Miss bukan it Miss, kan dari tadi it. Nah kan ini these shoes jamak ya, shoes sepatunya kan double gitu, bukan double sih, lebih dari satu maksudnya. Berarti dia dihitung jamak. Kalau dihitung jamak kita pakai they. Ingat materi pronoun kelas 10, kalau lupa nanti Miss link di card kanan atas dan description box ya. Oke. This is the end of the so that and such that material. I have you get something from watching these videos. Thank you very much for watching and I'll see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.